Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perlu Bapak jelaskan rencana pembelajaran semester LPS perkuliahan pengauditan keuangan negara. Yang pertama tentu deskripsi mata kuliah. Ini bagaimana mendiskusikan perkembangan praktek dan isu pengauditan keuangan negara. Yang kemudian juga tujuan pembelajaran kita, mahasiswa diharapkan mempunyai pemahaman tentang kerangka dan fungsi pengauditan keuangan negara. Juga memahami konsep, teknik, dan tipe audit keuangan negara serta peran audit akuntan pemerintahan. Sedangkan capaian pembelajaran yang ingin kita tetapkan, yang kita pakai adalah kemampuan akhirnya adalah mahasiswa mampu menjelaskan perkembangan dan isu audit keuangan negara. Mahasiswa juga mampu membedakan audit sektor privat dan audit keuangan negara. Kemudian mampu menjelaskan manfaat audit keuangan negara ya untuk peningkatan akuntabilitas pengelolaan. Kemudian berkaitan dengan metode pembelajarannya, kita menggunakan metodenya adalah pemecahan kasus dan juga project based learning. Dan untuk kriteria penilaiannya kita di samping terjadwal UTS dan ujian akhir semester dan ujian tengah semester juga kita meminta presentasi, diskusi dan berkaitan dengan pembelajaran ini. Ada 3 jenis audit yang sebelumnya kita ada beberapa juga pada pertemuan sebelumnya, bahwa yang pertama adalah pemeriksaan keuangan. Nah, pemeriksaan keuangan itu intinya adalah pemeriksaan atas laporan keuangan, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Untuk pemerintah pusat itu ada kurang lebih 85 kementerian dan lembaga yang merupakan entitas laporan. Jadi ini yang diaudit termasuk secara konsolidasi audit atas laporan keuangan pemerintah pusat LKPP. Itu tingkat pemerintah pusat. Sedangkan pemerintah daerah saat ini ada kalau sebelumnya adalah 542 pemerintah daerah, dengan adanya tambahan pemekaran yang Papua, kita sudah memiliki 546. Tentunya nantinya itu audit itu atas 546 laporan keuangan daerah. Kalau saat sekarang adalah 542 laporan keuangan pemerintah daerah. Itu yang diaudit. Dalam rangka apa? Tentunya dalam rangka menilai sejauh mana kewajaran laporan keuangan yang disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah. Jadi sejauh mana laporan keuangan itu disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah. Itu yang dapat kita. Disitulah dalam LHP BPK, kapan LHP itu bisa disebutkan? Kalau dalam aturannya, kalau sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, LHP itu sudah harus disampaikan BPK paling lambat 2 bulan. 2 bulan sejak kapan? Sejak entitas pelaporan ya menyampaikan laporan keuangannya. Jadi baik namanya kementerian dan lembaga menyampaikan laporan keuangannya, ataupun juga LKPD pemerintah daerah menyampaikan laporan keuangannya. Laporan keuangan yang disampaikan itu kita sebut adalah laporan keuangan yang belum diaudit. Istilah bulannya adalah laporan keuangan unaudited. Itu istilah bulannya. Jadi laporan keuangan unaudited. Itu yang dilakukan. Dan itu rutin setiap tahun. Itu merupakan mandat undang-undang. Jadi itu adalah mandat baik Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 ya, maupun juga Undang-Undang Nomor 1 Tahun 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Keuangan Negara, maupun juga Undang-Undang 15 tentang pemeriksaan tanggung jawab
keuangan negara dan juga undang-undang OJK. Itu dikatakan adalah setiap tahun. Yang berikutnya adalah audit kinerja. Nah, beda kalau yang namanya audit keuangan. Kalau audit keuangan tentunya itu rutin. Sedangkan audit kinerja ini dia tidak rutin ya. Jadi kalau audit kinerja ini tidak rutin ya. Itu adalah ada atensi khusus dari pemerintah atau dari BPK. Biasanya adalah kalau seperti kemarin tadi ada COVID, maka pada masa COVID itu ada program-program pemerintah. Program-program pemerintah itu dalam kaitan bagaimana mengucurkan sejumlah APBN dan juga APBD untuk penanganan COVID ini. Nah, untuk apa? Baik untuk penanganan kesehatannya, maupun untuk pemulihan ekonomi, maupun juga untuk yang berkaitan dengan bantuan sosial atau perlindungan sosial. Untuk itu diperlukan audit kinerja sejauh mana efektivitas daripada program tersebut. Efektif nggak program tersebut? Efisien nggak penggunaan dananya? Tapi memang kalau audit kinerja dia tidak berujung kepada kerugian keuangan negara. Dia audit kinerja ya. Kemudian juga audit kinerja kan pemerintah menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik. Jadi sistem pemerintah berbasis elektronik. Untuk yang sistem pemerintah berbasis elektronik ini, maka dilihat lagi, dilakukan lagi audit kinerjanya untuk menentukan dalam kaitan dengan audit kinerja ini adalah menentukan apakah sistem pemerintahan berbasis elektronik itu efektif dilaksanakan, mempercepat pelayanan, jangan memperlambat. Sekarang perizinan dengan sistem online. Sistem online tadi apa? Cepat nggak perizinan didapat? Nah, kalau nanti rasanya nggak cepat atau lambat, kita tidak efektif. Itu. Ada juga program kaitan dengan penanganan stunting. Penanganan stunting itu dikucurkan sejumlah APBN atau APBD, maka perlu dilihat efektif nggak dana yang dikucurkan. Jangan-jangan banyak terapak saja, sedangkan yang stuntingnya nggak selesai, nggak bertambah-tambah, uangnya habis, tapi banyak uang perjalanan dinas lah, apalah. Nah, itu dilakukan audit kinerja. Itu yang kedua. Yang ketiga kita adalah pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Nah, pemeriksaan dengan tujuan tertentu ini tentunya ada selain daripada audit keuangan, selain daripada audit kinerja, itu namanya audit pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Ini biasanya dilakukan karena audit dengan tujuan tertentu itu dibagi dua lagi. Ada audit PDTT, pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Dalam konteks ketaatannya, ada yang dalam kaitan dengan investigasi. Ada dua kelompok ya. Jadi ada dua kelompok. Nah, kalau yang berkaitan dengan ketaatan ini selalu dilakukan auditnya oleh BPK. Biasanya dilaksanakan sebelum masuk kepada audit, sebelum audit keuangan. Nah, dilakukanlah audit ketaatan. Hal yang sama juga audit investigasi, ya. Cuma audit investigasi tidak selalu dilakukan itu. Tergantung. Ada nantinya kita bicara kapan audit investigasi itu dilaksanakan. Karena kita di sini kan audit investigasi adalah proses mencari, menemukan dan mengumpulkan bukti, ya, yang bertujuan mengungkap terjadinya apa, terjadi atau tidaknya suatu perbuatan, ya, yang menyangkut tentu adanya tindakan hukum. Nah, barangkali itu pengertiannya. Silakan kalau di antara anda ada yang menanyakan ataupun perlu pertanyaan kepada silakan. Ya, saya. Ya. Perbedaan kerugian itu kan kerugian keuangan negara pada pemeriksaan ketaatan dan pemeriksaan investigasi. Oke, ini pertanyaan yang baik, yang bagus. Di sini dikatakan, tadi Bapak katakan audit ketaatan itu memang ada kerugian keuangan negara, ya. Sama hal juga audit investigasi adalah kerugian keuangan negara. Tapi dalam kaitan dengan kerugian negara itu tidak selalu dimaknai korupsi. Kalau dia tindakan yang dilakukan itu dalam kaitan dengan audit ketaatan tadi ada ditemukan kerugian negara, tetapi auditor menilai bahwa itu kerugian negara itu akibat daripada pelanggaran administratif, maka tindakannya tidak tindakan
tidak tergolong korupsi. Jadi ini kerugian negara yang bukan korupsi. Berbeda halnya kalau investigasi, itu udah pasti itu korupsi. Kalau yang namanya audit ketaatan, dia ada kerugian negaranya, tetapi dia tidak katakan korupsi itu. Nah, untuk itu tindakannya tindakan administratif juga. Apa biasanya? Biasanya ada tindakannya dengan cara dilakukan tuntutan ganti rugi atau tuntutan perbedaan, ya, tuntutan ganti rugi. Dan ketiga, tuntutan ganti rugi kepada pihak kanan, pihak penyedia barang, pihak kontraktor. Dari tiga ya. Kalau yang tuntutan ganti rugi itu ditujukan kepada pegawai yang bukan bendara. Kalau tuntutan perbedaan dia kenakan kepada yang bendara. Nah, sedangkan tuntutan rugi kepada kanan ditujukan kepada kanan. Ini apa yang kita ya penanganannya. Nah, Bapak lanjutkan lagi. Itu jadi kalau tadi sudah jelas bahwa audit investigasi berada dalam rumpun pemeriksaan dengan tujuan. Sekarang kita lihat lagi bagaimana kita mencoba mencermati kerugian keuangan negara dan juga perhitungan kerugian negara dan audit keuangan negara. Ini sangat menarik. Kenapa persoalan-persoalan seperti ini muncul dalam kaitan dengan maraknya kasus-kasus korupsi? Nah, itu kan ketika banyak kasus korupsi, yang kemarin ada yang namanya kaitan dengan kasus korupsi di Kominfo, yang pembangunan power tadi BTS, Koji ya. Kita lihat dulu kerugian negara. Jadi di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang pernegaraan dipertegas kerugian negara itu adalah kekurangan uang. Ya, kekurangan uang sudah berharga, ya, ada barang yang jumlahnya pasti dan nyata. Jadi pasti dan nyata. Jadi itu ya, jadi nggak ada kira-kira. Sehingga dalam kaitan dengan kerugian negara itu tidak ada kira-kira. Nah, jadi ada harus pasti dan nyata. Itu dikatakan ini. Kenapa? Sebagai akibat perbuatan melumpuh. Jadi sebagai akibat perbuatan melumpuh. Definisi yang berkaitan dengan ini tadi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 ini juga diperkuat dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2015 tentang BPK. Dikatakan yang sama. Nah, sehingga sekarang kita masuk lagi tentang bagaimana perhitungan kerugian negara. Di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, dinyatakan apa dinyatakan? Yang dimaksud dengan nyata, nyata itu telah ada. Jadi dia telah ada kerugian negara. Jadi dapat itu jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang. Jadi jelas di sini adalah instansi yang berwenang. Memang kalau dalam kaitan dengan instansi yang berwenang itu adalah kalau dalam Undang-Undang 15 Tahun 2004 dan juga Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 itu adalah Badan Pemeriksa Keuangan. Walaupun juga BPKB juga melakukan, tapi kalau dalam kewenangannya tadi yang dapat menyatakan suatu kerugian negara itu adalah Badan Pemeriksa Keuangan. BPKB itu bisa melakukan, tapi sebenarnya dalam aturannya dia tidak menyatakan. Beda di sini. Kemudian di sini audit keuangan negara tadi di sini dikatakan tentu masuk kepada pasal 15 Undang-Undang 15 tahun 2004. Jadi pemeriksa melaksanakan ya pemeriksaan investigasi guna mengungkap adanya indikasi ya kerugian keuangan negara ya dan atau unsur pidana. Kemudian kalau dalam kaitan dengan diatur lagi di pasal 10-nya bahwa BPK ya yang menetapkan jumlah. Jadi di sana sifatnya imperatif. BPK yang menetapkan jumlah. Jadi undang-undang itu menyatakan BPK menetapkan jumlah kerugian negara diakibatkan oleh perbuatan melumpuh. Itu kalau kita lihat. Kalau dilihat dari bagaimana bentuk-bentuk kerugian negara yang ada, itu adalah pertama dia kurang prumit. Kurang prumit apa? Yang dibayar itu 100, barangnya 50. Ya. Yang dibayar 1000, barangnya 300. Yang terpasang misalnya seperti BTS menara itu terpasang katakanlah 1000, ya dibayarnya 3000. Markup itu harganya, jadi barangnya sama tapi harganya dilambungkan. Di harga wajarnya adalah 1 juta,
dijadikan belum dibayar 3 juta. Nah, kualitas rendah tadi, kualitas yang dibayar itu adalah kualitas 1, ya, tetapi barangnya kualitas 3, 4, 5, KW1 sampai KW5, KW2 sampai KW5. Nah, itu kan. Itu kalau dilakukan sana. Tinggal sekarang bagaimana aturan main regulasi dalam kaitan dengan investigasi kerugian keuangan negara. Jadi bagaimana barangkali silakan kalau dari Anda ada yang bertanya. Ya, silakan. Baik Pak, saya ingin bertanya. Jadi persyaratan apa yang dipenuhi untuk audit investigasi sebelum tersangka ditetapkan dengan setelah tersangka itu ditetapkan? Oke. Jadi di sini dijelaskan tadi adalah bahwa audit investigasi itu ada 3 ya. Pertama, atas inisiatif Badan Pemeriksa Keuangan. Kalau Badan Pemeriksa Keuangan itu dalam audit keuangan menemukan ada indikasi kecurangan, maka dia melakukan audit investigasi. Tidak diminta. Kalau dalam pemeriksaan PDTT, pemeriksaan dengan tujuan tertentu, dia juga menemukan adanya fraud, kecurangan, atau tindakan-tindakan yang melanggar aturan, yang bertentangan dengan aturan yang ada, undang-undang aturan yang ada, maka diminta dia melakukan audit. Itu antara inisiatif sendiri, dia melakukan audit investigasi. Laporan hasil audit investigasi itu diserahkan kepada aparat penegak hukum, dan tidak boleh menyampaikan laporan investigasi itu kepada instansi diperiksa. Umpamanya memeriksa ada kejadian katakanlah di Kota Lampung, Pemko Lampung, dia nggak boleh menyerahkan itu kepada Wali Kota Lampung. Dia langsung menyerahkan kepada Kejati Lampung atau Kapolda Lampung. Dia tidak boleh diserahkan. Itu yang berkaitan dengan yang kedua adalah permintaan. Yang permintaan itu ada 2. Dalam proses penyelidikan, apa bedanya penyidikan dengan penyidikan? Penyelidikan itu belum ada tersangkanya. Penyelidikan itu sudah dilakukan, maka aparat penegak hukum bisa meminta audit investigasi. Tetapi ada syaratnya. Tadi yang ditanyakan rekan kalian, syaratnya tadi si aparat penegak hukum itu menunjukkan kecurangannya apa, pelanggaran hukumnya apa. Hal seperti ini yang terjadi pada kasus Formula E. Di dalam kasus Formula E tadi, bolak-balik KPK datang ke BPK. BPK tidak merespon, BPK tidak menerima, tidak menyetujui ataupun tidak menerima permintaan. Kenapa? Karena belum ditunjukkan oleh KPK inilah kesalahan siapa yang di dalam hal ini yang katakan menerima aliran dana atau di mana fungsinya. Belum menunjukkan itu, belum ada siapa apa peran hukumnya. Karena itu bolak-balik BPK, KPK datang ke BPK, nggak diterima oleh BPK, artinya tidak permintaan itu nggak dipenuhi. Karena belum menunjukkan adanya indikasi fraudnya, pelanggar hukumnya yang mana, ini pelanggar hukumnya ini efeknya. Nah, yang ketiga adalah kalau sudah ditetapkan tersangka. Nah, ini kalau sudah ditetapkan tersangka, maka BPK namanya melakukan perhitungan kerugian keuangan negara. Jadi perhitungan kerugian keuangan negara itu yang digunakan dalam penuntutan, dalam surat tuntutan jaksa penuntut umum, surat dakwaan, bahwa di dalam hasil seperti contohnya yang dilakukan BTS tadi, ada kerugian negara 8 triliun lebih, 8 triliun, 0,03 miliar, atau kurang lebih kebalikan 30 miliar, 8 triliun 30 miliar. Nah, itu dijadikan, itu namanya adalah audit pertumbuhan negara. Sebetulnya mungkin yang lebih pantang itu
BPK karena dia yang melaksanakan audit PDTT pada waktu yang bersamaan. Tapi nggak tahu kenapa KPK itu melakukan permintaan kepada si kemudian kita bedakan lagi bagaimana menghitung kerugian negara tadi. Maka kalau menghitung kerugian negara ini tadi, ya ini menarik kalau nantinya ada yang belum selesai mau tulisin skripsi, ini menarik. Pertama, ini kebetulan kalau Bapak kan auditor investigasi, jadi ada forensik auditnya, jadi paham tentang kalau ada yang benar untuk. Pertama adalah kerugian negara bersih. Kerugian negara bersih itu dihitung kalau dia itu melakukan pembayaran, katakanlah pembayaran itu senilai katakanlah untuk 100 unit, tetapi nyatanya yang barangnya itu ada dicek itu 50 unit, maka 50 unit itu ada selisih, itu net loss. Atau sebaliknya, kalau yang dibayar itu kualitas 1 dengan harga 100 miliar, tetapi nyatanya barang itu kualitas 3 atau kedua harganya katakanlah 50 miliar, kan selisih deh, atau harga 70 miliar, ada 20 miliar selisihnya kan, 100 miliar dengan 70 miliar, maka 20 miliar itu adalah selisih, itu net loss. Nah, beda halnya dengan total loss, beda dengan hal dengan total loss. Kalau kerugian yang total loss itu, maka yang seperti kejadian yang BTS itu total loss tuh. Total loss tuh, jadi yang 8,1 tadi total loss tuh, berapa yang dibayar dinyatakan kerugian, jadi itu yang menjadi polemik sekarang tadi. Jadi total loss tuh. Jadi tanpa melihat yang terpasang berapa, yang bisa berfungsi berapa, sebetulnya yang idealnya tidak begitu, diperhitungkan juga yang terpasang, yang tidak berfungsi. Karena kan nggak semuanya rugi, nggak semuanya patah juga, sehingga tentunya di sini kita lihat. Yang di total loss itu pokoknya semua yang telah dibayarkan itu dianggap rugi. Nah, biasanya kenapa itu bisa terjadi? Kalau barang yang diterima itu barang fiktif, jadi dia tuh nggak ada sama sekali, itu total loss tuh. Jadi dicek barangnya itu fiktif ada. Atau yang kedua, kualitasnya jauh sekali jumlahnya. Misalnya dia kualitas 1, yang dipasang itu kualitas 5 kali 5. Sehingga nggak bisa fungsinya sangat apa sekali, sangat minim sekali. Kalau dia di dalam satu itu bisa bertahan 5 tahun, ini 3 tahun ini hancur dia. Nah, itu mungkin nggak bisa terima, karena kualitas sendiri kan. Bisa juga duplikasi barang tadi, duplikasi barang yang apa yang sama dipertanggungjawabkan 2 kali. Nah, dipertanggungjawabkan 2 kali itu barang itu juga ada duplikasi. Nah, itu kaitan dengan. Silakan kalau ada yang bertanya. Ya, silakan. Saya bertanya, dalam kondisi apa digunakan metode perhitungan negara bersih dan dalam kondisi apa digunakan total loss? Oke. Jadi ini suatu hal yang menarik. Kedua-duanya dipakai. Ya. Jadi saya katakan tadi, idealnya tadi ini kedua-duanya bisa dipakai. Kalau dia dalam kondisi yang dikatakan soal kualitas. Kalau kualitas yang diterimanya tadi dibayar dalam sesuai dengan kontrak ada kualitas 1, ternyata yang diterima atau kualitas 2, maka pakailah net loss, karena dia fungsi kualitas 1 dengan kualitas 2 hampir tidak berbeda. Tapi kalau yang di dalam dipersetujuan dalam kontrak kualitas 1 dibayar kualitas 1, ya, itu yang pertama ya. Kalau di kualitas 1 itu harganya 100 miliar, kualitas 2 itu nilainya harganya 80 miliar, maka sisi 20 miliar itu yang dinyatakan kerugian kepada negara, itu net loss. Tapi sebaliknya kalau total loss, kalau kualitas 1 yang dibayar dengan harga 100 miliar, tapi yang disuplainya tadi itu adalah kualitas 5. Bawahnya barangnya Alkes itu kesehatan, Alkes itu Jerman. Tahu-tahu yang tidak terima tadi adalah buatan Komoja. Ini jauh sekali itu buatan Jerman yang Komoja. Ya, jauh sekali. Saya buat terima. Jadi yang harganya yang 100 miliar tadi, sedangkan kualitas 5 tadi harganya senilai kata 30 miliar. Oh, walaupun dia sudah ada harganya, tapi nggak bisa berfungsi sama dengan tapi jauh sekali itu. Maka yang 30 miliar itu kalau kualitas nggak diterima sama sekali, itu dikatakan bahwa itu adalah total loss. Ya, Bapak katakan lagi. Nah, ini kalau bagaimana dalam analisis perhitungannya, maka tentu ada kaitan dengan
ketika melakukan analisis dalam kaitan dengan kerugian keuangan negara tadi ya, bagaimana kerugian keuangan negaranya tadi dilakukan hitung-hitungan tadi ya, seperti ini ya, yang kita coba ungkapkan tadi. Kerugian negara, bagaimana pekerjaan fiktif, semuanya ada formula-formulanya, ada semuanya kan, kaitan dengan. Nah, ini gunanya kenapa perhitungan kerugian negara itu harus pasti dan nyata, karena itu menjadi uang pengganti. Khawatirnya nanti kalian nanti cermati nanti kasus BTS Korji Kementerian Kominfo ini, apakah nanti uang pengganti yang dinyatakan nanti dalam sidang terakhir oleh hakim putusan hakim itu 8T atau tidak? Kalau tidak 8T, ada hal yang salah. Tahu nanti uang penggantinya cuma 400 miliar. Jauh sekali timpangnya 5%. Padahal kita menyelamatkan kerugian negara sebenarnya. Silakan. Kalau ada pertanyaan, ya. Pada kasus BTS Korji Kemenkominfo itu kan apakah metode perhitungan kerugian keuangan negara yang sebesar 8,3 triliun tersebut apakah telah sesuai dengan metode perhitungan kerugian keuangan negara yang tepat? Terima kasih. Oke, jadi ini yang kita katakan. Tadi kan disampaikan yang disampaikan tadi itu kan kita ada dua metode, net loss dan total loss. Kalau mau yang total loss itu tadi, maka pastikan auditor BPKP itu melakukan pengecekan setiap titik. Berapa titik? Kalau itu nggak sampai dilakukan oleh BPKP, itu ada hal yang secara standar auditnya tidak betul. Kalau itu enggak, jadi ada standar auditnya betul. Karena kalau saya mencoba menangkap dalam informasi yang saya terima, tidak semua titik bisa dilakukan pengecekan fisik oleh BPKP. Karena itu kan daerah nama 3T, terdepan, terluar, terjauh. Apa nama itu? Jadi terdepan, terluar, terjauh. Yang orangnya ada, mereka apalagi tidak pada Papua. Orangnya tadi itu datang ke sana, ada kalanya kembali nggak tahu. Datanya jelas, kembali ke jelas. Kan bisa bayangkan kan? Kontraktornya tidak ada pegawainya yang bekerja masang menara tadi, tower tadi. Datangnya jelas ke sana, kembalinya ke jelas. Ada yang kena oleh si gerombol OPM itu. Jadi kita bisa bayangkan apa auditor berani sampai punya. Nah, kalau dasarnya adalah karena kalau audit investigasi sifatnya tadi adalah dilakukan secara detail, tidak ada sampel, tidak ada keuangan. Jadi audit investigasi itu 100%. Gak ada namanya sampel-sampel itu 100% pastikan itu. Kalau ada 1000 titik, cek 1000 titiknya, pastikan itu. Oh ternyata berfungsi atau tidak menaranya. Nah itu mungkin perlu dalam ini akan menjadi perdebatan. Nantinya akan ketahui nanti kalau nantinya uang pengganti itu jaksa itu kan hubungannya dengan kerugian negara. Kalau uang penggantinya ketemunya nanti kata 4 miliar, 500 miliar, berarti kan sangat jauh bedanya antara apanya tadi dengan uang pengganti. Jadi menurut saya Bapak, perbedaan kita itu saya simpulkan bahwa sangat penting sekali kaitan dengan audit investigasi. Kenapa demikian? Karena fakta-fakta di pengadilan tadi sangat membutuhkan ketika dakwaannya sampai kepada pidana uang pengganti. Kan ada penggugat tuh dikurung 5 tahun dan membayar uang pengganti 100 miliar. Itu tuh uang pengganti itu pasti nggak dihitung. Jadi apa tadi kan? Nah ini tidak bisa perhitungannya itu dilakukan secara sembrono atau secara kesalahan, harus secara akurat, nyata dan pasti. Itu apa kita. Jadi mata kuliah yang berkaitan dengan audit investigasi ini sangat penting sekali, terutama kalau nanti Anda berkarir sebagai auditor. Barangkali demikian dan terima kasih. Kajian Anda semua sangat memahami ya dalam topik ini berkaitan dengan materi-materi yang Bapak sampaikan. Semoga nantinya bermanfaat di dalam ketika kalian sudah selesai, ketika kalian sudah tamat nanti untuk nanti berkiprah di dunia audit keuangan negara. Akhiri bagi kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.